Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah di Muscat dan juga di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar untuk mengenal tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan melalui nama-namanya yang terindah. Dan di antara nama-namanya adalah Al-Witru. Al-Witru. Al-Witru atau artinya ganjil, yaitu tanpa pasangan. Tidak ada pasangannya. Ya, atau dibilang juga Esa, oleh karenanya banyak ditafsirkan dengan Al-Fard, ya, Al-Fard atau Al-Ahad, mirip ya, Al-Ahad itu Maha Esa. Al-Witr ya, datang dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, makna secara bahasa. Ini makna secara bahasa ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i wal watr dalam surat Al-Fajr. Demi genap dan demi ganjil. Demi yang genap. Demi yang ganjil. Al-Witr atau nama Allah Al-Witr tidak datang dalam Al-Quran, datang dalam hadis ya. Nama Allah Al-Witr tidak ada di Al-Quran. Tapi di hadis. Hadis Nabi SAW dalam dua hadis. Tapi yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahihain ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, billahi tis'atun wa tis'una asman mi'atan ila wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nama-nama Allah sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yaitu 100 kecuali 1. 100 dikurangi 1. Tidak ada yang menghafalnya kecuali masuk surga. Yang menjaganya, menghafalnya, yaitu menguasainya, kecuali masuk surga. Dan kata Nabi SAW, wa huwa witrun yuhibbul witr. Sini jadi perhatian kita, wa huwa, kata Nabi, wa huwa witrun yuhibbu al-witra. Allah adalah witir, ini adalah witir dan mencintai suatu yang ganjil. Allah Maha ganjil dan Allah suka bilangan ganjil. Nah, di sini witrun datang dalam bentuk nakirah, perhatikan. Ini witrun. Dia datang dalam bentuk nakirah. Bukan ma'rifah, bukan al-witr. Bukan al-witr. Kalau seandainya datang dalam bentuk al-witr, misalnya Nabi mengatakan wa huwal witru, maka al-witru sepakat dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia datang dalam bentuk nakirah, ma'rifat, sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, namun nakirah. Nakirah itu tanwin maksudnya. Tanwin. Maka ada dua kemungkinan.
kemungkinan witrun tersebut ya, witrun nama atau sifat. Dari sini para ulama khilaf. Apakah witrun termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa huwa witrun. Sebenarnya Allah ganjil. Ganjil itu maksudnya nama Allah atau sifat Allah. Allah itu ganjil, tidak berpasang-pasangan, tidak memiliki anak, tidak punya istri. Ya, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan nama, ini banyak ulama, dan ada yang mengatakan ini sekedar sifat. Ya. Para ulama, namun banyak ulama mengatakan dia termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, sama juga, hadis Ali bin Abi Thalib. Di mana Nabi SAW salat witir, kemudian Nabi berkata, "Autaru ahlul kitab." Nabi, "Autaru ahlul Quran." Autiru ya ahlul Quran. Fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Hendaknya kalian salat witir wahai ahli Quran. Karena Allah itu witir dan mencintai witir. Ya, salat witir. Karena Allah witir. Dan mencintai yang witir. Yang ganjil. Sama di sini juga witir datang dalam konteks witron nakirah. Sehingga kembali lagi, apakah nama atau sifat? Khilaf di kalangan para ulama, dan yang mengatakan dia makna banyak ya. Nah, di antaranya yang mengatakan bahwasanya al-witru adalah nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Khattabi, Al-Halimi, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mereka semua condong bahwasanya al-witru atau al-witr adalah nama Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara yang menetapkan tadi saya sebutkan antara Al-Khattabi, Al-Halimi, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi. Ini di antara ulama bermadzhab Syafi'iyah. Baik. Sekarang kita bahas apa makna al-witr. Kita sebutkan perkataan para ulama. Al-witru, Al-Khattabi berkata, wa makna al-witru, Ibn Hajar mengatakan boleh dibaca al-witru, boleh dibaca al-watru. Dua-duanya boleh, tapi kita sering mendengarnya al-witru. Qala Al-Khattabi, wa makna al-witru fi sifatillahi azza wa jalla, al-witr menurut dalam sifat Allah adalah al-wahid alladzi la syarika lahu. Maknanya secara istilah adalah beberapa perkataan para ulama. Yang pertama, al-wahid alladzi la syarika lahu. Al-wahid alladzi la syarika lahu. Yang sendirian, tidak ada sekutu baginya. Ini apa namanya? Makna yang disebut oleh Al-Khattabi. Ini makna Al-Khattabi. Al-Halimi menjelaskan, ini Al-Khattabi. Adapun Al-Halimi, ulama Syafi'i juga dia mengatakan bahwasanya wa minha al-watr, di antara nama-nama Allah al-witr, di annahu idza lam yakun qadimun siwahu, id lam yakun qadimun siwahu la ilaha ghairuhu, lam yanbaghi li syai'in min mawjudat an yadhamma ilaihi fayu'addu ma'ahu. Karena dulu Allah qadim sendirian di masa azali. Qadim maksudnya azali, sebelum ada makhluk. Sendirian, maka Allah tetap bersendirian. Tetap bersendirian.
maksudnya ganjil, tidak membutuhkan sesuatu yang menggenapkannya. Sesuatu pun yang menggenapkannya. Sama Ibn Hajar rahimahullah ketika mengatakan al-witr, dia mengatakan al-fardu anna Allah al-wahid la nadhira lahu fi dzati wa intisami. Kata Ibn Hajar, Ibn Hajar maksudnya al-witr, al-watr adalah al-fardu yang tidak ada bandingannya atau sepadannya, enggak ada, sepadannya enggak ada. Baik dari sisi sifat, sisi zat, dari sisi zatnya. Ini pendapat Ibnu Hajar. Kalau kita perhatikan tiga pendapat ini, semuanya kembali kepada makna Allah Esa, ya. Sederhananya ini Allah Esa. Allah Esa. Jadi ini banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan Allah Esa dan tidak butuh kepada yang lain sih. Tidak butuh kepada yang lain untuk menggenapkannya. Untuk menggenapkannya. Berbeda dengan makhluk. Adapun makhluk dia butuh dengan yang menggenapkannya. Ya. Berbeda dengan makhluk. Yang butuh zat lain untuk menggenapkannya. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini. Kata Allah, setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Semuanya kami ciptakan berpasangan. Ini kodrat manusia. Allah juga berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Maknanya sama ya, azwaja. Itu kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan dari laki dan wanita. Sehingga inilah perbedaan mencolok dari Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makhluk memang diciptakan genap. Diciptakan genap dan membutuhkan kepada yang lain. Oleh karenanya kalau ada anak-anak dia suka sendirian, ya. Ini autis berarti dia punya penyakit. Tidak ingin gaul sama orang, sendirian, dunia sendiri, ini tidak normal. Karenanya manusia asalnya makhluk sosial. Karenanya adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman. Manusia kalau dibiarkan sampai sebulan tidak ada kontak sama ini, dia biasa jiwanya terganggu. Dia harus kontak karena dia memang bukan al-witr. Dia butuh ada yang menggenapkannya. Dia butuh ada yang menggenapkannya. Itulah sifat manusia. Makanya kalau dia sejak kecil suka sendirian, berarti dia enggak normal. Dia terkena penyakit autis atau penyakit yang lainnya. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebajikan ketakwaan. Karena manusia memang butuh dengan kebersamaan. Oleh karenanya syariat memenuhi kebutuhan ini, maka syariat untuk urusan manusia sering syariat mensyariatkan untuk adanya pertemuan. Salat Jumat, salat Id, salat 5 waktu, bertemu di masjid. Karena manusia dia butuh, kalau dia enggak ada orang lain dia enggak bisa jalan. Ya, itulah semua makhluk selain Allah adalah syafa'. Yang witir cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah al-mutafarrid sendirian ketika belum ada alam semesta dan dia tidak butuh kepada siapapun. Karena dia adalah al-wahid, al-fardu, samad, al-witr. Tidak butuh kepada yang lain. Jadi dia adalah
maha sempurna, maha sendirian dari sisi zatnya, dari sifatnya, dari sisi segalanya. Allah tidak ada yang menyamainya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian tahu Allah tidak mau dijadikan ada tandingan. Allah zikir, Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Kata Allah berfirman juga, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Sungguhnya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, Dia melihat, maha mendengar. Tidak ada yang semisal dengan Allah, karena Allah tidak butuh, tidak ada yang semisal dengan Dia, tidak ada yang sepadan dengan Dia, Dia tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah berfirman, "Lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak satupun yang serupa dengan Dia. "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Kata Allah, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak ada. Tapi di antara hikmah, ini sudah. Hikmah nama Allah Al-Witr, ya. Banyak hikmah di antaranya untuk mengetahui Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dan tidak butuh kepada siapapun. Makanya dia Witr. Kemudian antaranya untuk mendukung hal ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan syariat dengan bilangan witr. Dan bilangan ganjil. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali bilangan ganjil. Seperti agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala yang ganjil, yang tidak ada serupa dengan Dia, yang tidak ada sepadan dengan Dia, tidak butuh siapapun. Contohnya salat witir. Ada masalah witir di malam. Kemudian apa? Jumlah salat 5 waktu. Witir, ya ganjil. Kemudian salat witir siang yaitu maghrib. Sebagian orang mengatakan witir siang, maghrib 3 rakaat. Kalau salat witir bisa 3 atau 5 atau 7 atau 9 dan lain-lain. Salat witir malam ini salat witir ini salat witir malam, salat witir siang. Contohnya salat maghrib. Yang dikatakan kenapa salat maghrib 3 rakaat? Karena dia penutup daripada salat siang. Salat 5 waktu, 5 ganjil. Kemudian diantaranya disunahkan membasuh dalam wudu dan adus, wudu dan mandi. 3 kali. Basuh dalam wudu 3 kali. Demikian juga misalnya disunahkan mengkafankan ayat dengan jumlah witir. Sama. Membandingkan mayat juga jumlahnya witir. Dengan jumlah mandi witir. Jumlah mandi witir yaitu ganjil. Banyak hal yang Allah suka dengan witir kan. Autiru ahlul Quran fa innallaha witir wa yuhibbul witir. Berwitirlah wahai ahli Quran, sungguhnya Allah witir, Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Untuk menunjukkan Allah Maha Esa, untuk menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lain. Manusia membutuhkan yang lain. Dia makhluk sosial. Kalau tidak ada yang lain, dia tidak bisa hidup. Itu manusia.
Apalagi yang witir banyak sekali. Contoh tawaf ya. Atau hari ada 7. Hari ada 7 ganjil. Kemudian misalnya tawaf 7 kali. Sama dengan sa'i 7 putaran. 7 putaran. Kemudian apa kita bilang langit ada 7. Langit, bumi ada 7. Ini menunjukkan banyak hal yang witir yang Allah syariatkan ya. Kemudian Nabi juga mengatakan makan kurma ketika pergi sholat Id juga dengan witir. Kenapa banyak hal yang hitungan witir? Ini sebagai pengingat bahwa Allah witir. Allah Maha Esa dan tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh pasangan. Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Kata Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar hambanya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Alladzi khalaqa samawati wal arda wa lam yattakhidh waladan, dan dia tidak mempunyai anak. Wa lam yakul lahu syarik, dan dia tidak punya partner dalam menciptakan alam semesta. Tidak perlu. Ketika kita makan kurma 3 misalnya ketika untuk lebaran, atau ketika kita sholat witir, ketika kita akikah 7 hari misalnya akikah. Banyak ya kalau kita lihat syariat ganjil ini banyak. Akikah 7 hari, kalau enggak 14 hari, kalau enggak 21 hari ya. Sehingga kita selalu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Ganjil, Allah witir, dan untuk mengetahui bahwasanya makhluk adalah berpasang-pasangan. Siapapun Anda, makhluk Allah ciptakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan genap la'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat ya. Ingat. Ini hikmah yang kedua. Allah banyak memberikan syariat dengan bilangan ganjil ya. Hikmah yang ketiga, meyakini Allah Maha Esa dalam segala hal. Allah Maha Esa dalam ilmu, Allah Maha Esa dalam, tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah tidak membutuhkan siapapun yang untuk menggenapkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya Allah tidak membutuhkan syafaat-syafaat ya, dan syarik-syarik pemberi syafaat yang menyamai Allah atau syarikat yang menyertai Allah. Allah tidak butuh itu semua karena Allah adalah al-witr. Allah tidak butuh itu semua. Baik. Timbul pertanyaan, kalau memang al-witr adalah nama Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita menamakan anak kita dengan Abdul Witr atau Abdul Watr? Wallahu a'lam bishawab. Ya, secara kaidah tentunya tidak jadi masalah. Ya. Sebagai kita namakan Abdul Ahad, kita mengatakan Abdul Ilah, Abdul Samad ya. Di antaranya Abdul Witr. Tapi saya tidak pernah menemukan ada orang namanya Abdul Witr. Belum pernah temukan. Mungkin karena Al-Witr ini ada khilaf, ada yang mengatakan nama, ada yang mengatakan sebagai suatu sifat. Tapi saya belum pernah sepanjang hidup saya menemukan seorang bernama Abdul Witr. Tapi kalau kita berdoa, kita bisa menggunakan witr. Kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berkata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul wahidul ahad, as-samadul witr. Kita berdoa, ya Allah, sungguhnya aku dengan memohon
kepadamu engkau sebagai Allah Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Witr antaghfir li dzunubi agar kau mengampuni dosaku atau taqdi li hajati atau kau penuhi kebutuhanku. Bertawasul dengan nama-nama Allah diperbolehkan. Itu di antara adab dalam berdoa ya. Jadi ini mungkin yang bisa sampaikan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Intinya di antara hikmah kita mendapati banyak hal dibilang angka 7 tidak lain adalah untuk kita mengingat bahwa Tuhan kita ini Maha Esa, tidak membutuhkan kepada yang lainnya, tidak mau digenapkan, selalu ganjil sejak zaman azali sampai sekarang tidak membutuhkan pasangan. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk membutuhkan pasangan. Laki-laki butuh wanita, kemudian jantan butuh dengan betina, langit butuh dengan bumi, butuh dengan langit. Semua berpasang-pasangan. Kalau butuh bukan dengan sejenisnya, butuh dengan yang lain. Pohon butuh dengan tanah untuk menumbuhkan pohon, pohon butuh dengan air membutuhkan sesuatu yang menempatinya. Semua makhluk di alam semesta ini membutuhkan yang lain. Kalau bukan membutuhkan yang sejenisnya, atau membutuhkan yang tidak bisa dia sendirian. Tidak bisa sekarang yang bisa sendirian adalah Al-Fardus Samad Al-Ahad Al-Witr, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya dia mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Pada semuanya kami ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan jiwa, badan juga butuh dengan jiwa. Badan, tubuh butuh dengan jiwa. Makanya di antara tafsir Allah Subhanahu wa taala wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digandengkan. Ada yang mengatakan yaitu ruh dimasukkan ke dalam tubuh sehingga digandengkan. Karena ruh sendiri tidak bisa, dia harus butuh kepada tubuh tidak bisa kecuali butuh kepada roh. Allah alam bisawab, ini saja mungkin Mas Dodi yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.